Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Abdullah Musi dengan NIM akhir 188. Karya tulis pada umumnya memiliki banyak macam, di antaranya adalah karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah sendiri juga memiliki beberapa bentuk, di antaranya yaitu dapat berupa makalah, artikel, dan laporan hasil penelitian. Jadi, saya akan menjelaskan perbedaan-perbedaan antara makalah, artikel, dan hasil penelitian. Baik, yang pertama adalah artikel. Artikel dibagi menjadi dua macam, yaitu hasil penelitian dan non-penelitian. Ciri pokok artikel yang pertama adalah bahan yang ditulis, berisi hal yang penting, contohnya seperti hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian, dan kesimpulan. Yang kedua, sistematika penulisan, terdiri dari beberapa bagian dan subbagian. Contohnya seperti latar belakang, prosedur penelitian, hasil penelitian, pembahasan, lalu kesimpulan dan saran. Yang ketiga, prosedur penulisan artikel. Yang pertama ditulis sebelum laporan teknis dan ditulis setelah laporan teknis. Isi artikel hasil penelitian yang pertama adalah judul. Judul mengandung kata-kata yang informatif, lengkap, dan terdiri dari 5-15 kata, serta memuat kata kunci masalah yang diteliti. Selanjutnya, nama penulis ditulis tanpa gelar, nama lembaga ditulis sebagai catatan kaki, lalu peneliti utama yang dicantumkan, sedangkan peneliti lain ditulis dalam catatan kaki. Dan terakhir yaitu sponsor, ditulis pada catatan kaki halaman pertama di atas nama lembaga tempat bekerja. Abstrak yang pertama ditulis satu paragraf sebelum teks utama dalam bahasa Inggris, terdiri dari 50-75 kata. Kedua, margin lebih sempit dari teks utama, dari kiri ke kanan menjorok 1,2 cm ke dalam. Yang ketiga, berisi tujuan penelitian, prosedur penelitian, ringkasan hasil penelitian, dan hasil penelitiannya ditekankan. Kata kunci yang pertama adalah 3-5 buah untuk menggambarkan masalah yang dibahas. Yang kedua, judul penelitian dan abstraknya dapat ditemukan dengan mudah. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan sebagai kajian pustaka tidak diberi judul, langsung ditulis setelah abstrak dan kata kunci. Berisi latar belakang penelitian, masalah, dan wacana pemecahan penelitian dan tujuan penelitian. Pendahuluan harus disertai rujukan yang bisa dijamin otoritas penulisnya dan harus proporsional. Pembahasan kepustakaan harus langsung mengenai masalah. Selanjutnya, metode menyajikan dalam beberapa paragraf dengan atau tanpa subbagian hal-hal yang pokok saja tentang bagaimana penelitian itu akan dilakukan. Materi pokoknya adalah metode data yang dikumpulkan, siapa sumber datanya, dan metode data yang dianalisis. Selanjutnya adalah hasil, bagian utama artikel ilmiah yang biasanya terpanjang, berisi tentang hasil analisis dan hasil pengundian hipotesis. Hasil analisis dapat menggunakan tabel atau grafik untuk memperjelas penyajian secara verbal. Apabila panjang, dapat dibagi ke dalam subbagian-subbagian. Jika pendek, dapat digabung dengan pembahasan. Untuk penelitian kualitatif, memuat bagian-bagian rinci dalam subtopik yang langsung mengenai fokus penelitian. Lalu pembahasan, yaitu menjawab masalah penelitian, menafsirkan temuan-temuan, mengintegrasikan temuan ke pengetahuan yang telah mapan, lalu merumuskan teori baru atau memodifikasi teori yang ada. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran, berisi ringkasan dari seluruh hasil dan pembahasan, dan saran disusun berdasarkan kesimpulan yang ditarik, disebut juga bagian penutup. Daftar rujukan. Daftar rujukan yang digunakan harus lengkap dan sesuai dengan rujukan dalam artikel dan sudah disebutkan dalam batang tubuh artikel. Yang kedua yaitu makalah. Makalah terdiri dari makalah panjang dan makalah pendek. Ciri pokok dari makalah yaitu makalah berisi data yang objektif, tidak memihak, berdasarkan fakta, sistematis, dan logis. Isi makalah pada bagian awal yang pertama yaitu halaman sampul yang berisi judul makalah, dan masuk ditulisnya makalah, nama penulis, tempat, dan waktu penulisan makalah. Daftar isi. Selanjutnya, daftar isi sendiri memberikan panduan dan gambaran tentang garis besar makalah. Ketentuan penulisannya yaitu judul bagian makalah ditulis dengan huruf kecil, penulisan judul bagian dan judul subbagian dilengkapi dengan nomor halaman.
Selanjutnya menggunakan format spasi tunggal, jarak antar bagian 2 spasi. Lalu daftar tabel dan gambar. Gunanya untuk memudahkan pembaca menemukan tabel dan gambar yang ada dalam makalah. Identitas tabel dan gambar ditulis lengkap. Jika lebih dari satu tabel dan gambar, maka sebaiknya daftar tabel dan gambar terpisah. Jika hanya satu tabel dan gambar, dapat disatukan dengan daftar isi. Isi makalah pada bagian inti yaitu terdiri dari pendahuluan. Pendahuluan sendiri terdiri dari latar belakang, masalah, dan tujuan masalah penulisan. Teks utama berisi pembahasan topik-topik masalah. Isi sangat bervariasi tergantung apa yang dibahas dalam makalah. Menghindari penggunaan kata-kata yang bermakna seperti dan sebagainya dan lain-lain atau yang sebesar-besarnya. Dan terakhir, teknik merangkai bahan-bahan untuk membahas topik adalah mulailah dari ide yang bersifat sederhana menuju hal yang bersifat kompleks. Menggunakan majas, teknik diagram dan klasifikasi, dan menggunakan teknik pemberian contoh. Lalu bagian penutup, berisi kesimpulan atau rangkuman pembahasan beserta saran-saran jika perlu. Jika memang bahan-bahan yang ada dirasa kurang untuk menarik kesimpulan, maka ditulis penegasan kembali atau ringkasan dari pembahasan. Penulisan saran harus relevan dengan pembahasan dan eksplisit. Daftar rujukan dan lampiran. Ini adalah bagian terakhir dari makalah. Daftar rujukan harus lengkap dan sesuai dengan rujukan dalam makalah. Sedangkan lampiran berisi hal-hal yang bersifat pelengkap dan dapat dimanfaatkan dalam penulisan makalah. Yang ketiga yaitu laporan hasil penelitian. Pada isi bagian awal yaitu terdiri dari halaman sampul yang berisi judul, nama peneliti lengkap dengan gelarnya, identitas lembaga, dan diikuti tahun penulisan laporan. Halaman sampul ditulis dengan huruf besar, diatur rata kiri, rapi, dan serasi. Halaman judul sama dengan halaman pada sampul. Abstrak dan kata kunci ditulis satu paragraf sebelum teks utama dalam bahasa Inggris yang terdiri dari 50 sampai 75 kata. Margin lebih sempit dari teks utama, dari kiri ke kanan menjorok 1,2 cm ke dalam. Berisi dari intisari laporan penelitian. Selanjutnya yaitu format. Yang pertama adalah bab 1, pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan, tujuan, hipotesis penelitian jika ada, kegunaan penelitian, asumsi, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, lalu definisi istilah atau definisi operasional. Selanjutnya bab 2 yaitu kajian pustaka. Lalu bab 3 metode penelitian yang terdiri dari rancangan penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, pengumpulan data, dan analisis data. Lalu bab 4 hasil penelitian yang terdiri dari deskripsi data, pengujian hipotesis. Lalu bab 5 yang berisi pembahasan dan diakhiri dengan bab 6 atau penutup, berisi kesimpulan dan saran. Pada isi bagian akhir yaitu daftar rujukan dan lampiran. Hal ini sama seperti pada karya-karya ilmiah yang lainnya. Dari beberapa perbedaan antara artikel, makalah, dan laporan hasil penelitian tadi dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut ini. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak sekali kesalahan. Semoga berkah dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.